Oke, selamat siang. Selamat siang. Kita kembali ke program Case Close di tahun yang baru 2025 sekarang. Case Close cukup lama tidak mengudara ya karena kesibukan tahun baru dan kesibukan tim dari Case Close sendiri. Pada hari ini di hari Jumat 7 Februari 2025 seperti biasa, Case Close mengundang narasumber yang lagi hangat dibicarakan di Bali khususnya, di mana program yang ingin disampaikan Case Close pada saat ini atau dari awal memang media untuk memberikan edukasi kepada publik secara benar dan faktual, tanpa direkayasa, tanpa by design atau by order. Nah, pada kesempatan sekarang ini Case Close mengundang Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Provinsi Bali. Dia adalah Made Krishna Bokis Dinata untuk hadir dan memberikan pemahaman kepada publik seperti apa sih sebenarnya kondisi atau topik yang kita akan bahas pada hari ini terhadap atau dampak terhadap Bali, terhadap aturan, terhadap kewilayahan. Karena ini memang kalau saya lihat tupoksi atau core yang kita akan bahas sekarang ini adalah menyangkut reklamasi yang sudah lama sebenarnya ya, Pulau Serangan ya, dan lagi hangat dibicarakan. Seperti apa nanti pandangan Bokis sebagai Direktur Eksekutif WALHI untuk memberikan publik Bali khususnya, pemerintah bahkan semua lapisan untuk memahami seperti apa sih serangan itu sebenarnya secara benar gitu. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada Direktur WALHI ya, hadir pada siang ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bahas ini juga bermanfaat bagi publik Bali. Bokis ya, saya panggil Madi aja ya. Ya. Kamu kan berkecimpung di soal wahana lingkungan hidup kan. Berarti kalau kita berbicara reklamasi, otomatis itu adalah core pekerjaanmu. Nah, seperti apa WALHI menyikapi reklamasi Serangan ini yang sebenarnya sudah lama? Terus bagaimana komparasi luas wilayah awal atau sekarang? Atau bagaimana perkembangan secara totally tentang Serangan itu sendiri dari kacamata WALHI? Silakan. Ya, pertama kan gini Pak Man, terkait dengan isu Pulau Serangan itu kan kembali merebak di akhir 2024 hingga di awal Januari 2025 terkait dengan berbagai bentuk pembatasan-pembatasan, berbagai bentuk diskriminasi yang memang dialami oleh masyarakat maupun nelayan setempat seperti itu, yang dimana hal tersebut ditenggarai oleh adanya investasi terkait dengan pariwisata oleh PT Bali Turtle Island Development kan gitu. Nah, BTID ya? PT BTID kayak gitu. Nah, menyoal perihal masalah Serangan sendiri sebenarnya kan dalam catatan WALHI itu kita coba track melalui berbagai penelitian ilmiah, salah satunya itu adalah penelitian terkait dengan penyusutan ruang penduduk Pulau Serangan itu yang diteliti oleh Parwate pada tahun 2015. Jadi begini, Pak Man. Ya. Reklamasi Serangan sendiri itu dilakukan, bisa diarahkan ke kamera juga biar diketahui atau dipahami oleh publik. Seperti inilah sebenarnya gambar Serangan yang awalnya yang di merah itu. Sekarang sisa Serangan itu cuman yang di ujung ini. Ya kan? Sehingga ya bagi saya sebagai masyarakat Bali pun bertanya, siapa pemilik atau menguasai ini, padahal ini kan ruang publik nih sebenarnya kan. Nah, itu pertanyaannya. Silakan jelasin. Jadi kan dalam penelitiannya
Putu Parwata ini tahun 2015 itu dijelaskan di sana adanya penyusutan ruang akibat reklamasi yang dilakukan oleh PT BTID dari 1996 hingga 1998. Di pertama dalam peta ini diuraikan ini merupakan peta luasan terkait dengan serangan tahun 1995 yang dimana waktu itu luasannya itu 111 hektar. 111 hektar. Ya, sehingga kemudian mengalami proses reklamasi dan di tahun pasca 1998 luas lahan yang dikuasai oleh masyarakat Serangan itu hanya tinggal 46,5 hektar. Gitu. Ada penurunan signifikan 50% lebih luasan lahan yang tadinya 111 menjadi 46,5. Nah, karena wilayah Serangan ini direklamasi oleh PT BTID yang luasannya itu kurang lebih 435 hektaran, dia juga mengalami penambahan yang namanya panjang garis pantai. Sebelum direklamasi, panjang garis pantai keseluruhan ini itu jumlahnya 13,5 kilometer. Nah, sedangkan ketika atau pasca reklamasi, jumlah garis pantai itu mencapai 20 kilometer. Cuman yang dikuasai atau yang bisa diakses oleh masyarakat hanya 2,5 kilometer. Sedangkan sisanya 17,5 kilometer itu dikuasai oleh PT BTID atau PT yang melakukan reklamasi ini kayak gitu. Jadi yang semula masyarakat itu bisa mengakses 13,5 kilometer panjang garis pantai sekarang menjadi 2,5 atau 2,5 kilometer seperti itu. Dengan kondisi ini kita berbicara pariwisata. Keuntungan apa yang diperoleh oleh masyarakat setempat atau sebaliknya, mana lebih mempunyai prospek profit yang mereklamasi atau masyarakat setempat? Kalau umpamanya menurut hemat kami tentu masyarakat setempat itu menjadi korban terutama terkait dengan bagaimana dia menguasai atau mengelola ruangnya sendiri ya. Terutama anggaplah sederhana ruang daratannya yang tadinya dia bisa kelola 111 itu jadi berkurang. Begitupun juga dengan panjang garis pantainya. Jadi justru ketika melihat penelitian ini, hemat kami bahwasannya pariwisata dengan cara reklamasi itu bisa dikatakan sebagai bentuk perampasan terkait ruang, baik itu ruang daratan maupun juga ruang kelola wilayah perairan yang ada di Pulau Serangan itu sendiri kayak gitu, Aman. Oh, berarti dengan bahasa perampasan itu karena ada pembatasan terhadap masyarakat setempat artinya. Otomatis seperti itu ya? Iya. Nah, kalau kajian dari aspek hukum menurut Walhi gimana? Oke, kita lanjut dulu ya, Pak Man ya. Nah, ini saya juga akan share terkait dengan, nah jadi si wilayah yang tadi ini, ya, yang reklamasi ini sekarang per 2023 itu kemarin diterbitkanlah sebuah aturan namanya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2023 terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Nah ini bisa dilihat. Ini adalah lampiran peta yang ada di aturan PP itu yang mengatur terkait dengan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Kayak gitu. Kura-Kura udah bukan Serangan lagi. Namanya Kura-Kura di peraturan pemerintah dan kemudian kemarin namanya berubah dan mendapat tekanan, alhasil menurut informasi terakhir yang saya dapatkan katanya sudah dicopot kayak gitu. Nama pelangnya, pelangnya nama Kura-Kura dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Boleh saya lanjut, Paman? Silakan. Nah, karena ini kan media edukasi, biar publik tahu, harus diberikan gambaran. Oke. Jadi ada hal yang menarik berkaitan dengan perampasan tadi, Paman. Nah, selain kita lihat secara makro tadi perihal peta yang dimana ruangnya berkurang, yang dimana juga garis pantainya berkurang. Nah, dalam konteks Serangan ini di feasibility study dulu itu juga ada ide pembangunan kanal namanya, kanal wisata. Nah, yang dimana pembangunan kanal itu juga kami nilai salah satu bentuk daripada
daripada upaya perusahaan dalam mensegmentasi atau mengisolasi daripada pemukiman serangan itu sendiri. Nah, ini merupakan gambar daripada kanal yang dibuat di serangan itu. Ini pemukiman serangannya, Pak Man. Ini adalah tanah atau kawasan reklamasi yang dilakukan oleh PT BTID. Ini kanal yang dibangun, kayak gitu. Ini merupakan gambar citra satelit tahun 2003, tepatnya di 1 September. Lalu akses ke sana itu hanya satu. Dalam salah satu penelitian namanya Lisa Wionarski tahun 2022, itu dikatakan bahwasanya kanal inilah yang merupakan salah satu bentuk hal yang mensegmentasi atau mengisolasi si masyarakat serangan, kayak gitu. Nah, ini hanya ada satu akses, satu-satunya akses. Ini udah ditutup kanal gitu. Nah, secara tidak langsung kanal ini pembatasan terhadap. Itu maksud saya isolasi. Ini aksesnya hanya satu. Kanal ini bahkan udah sampai laut, yang dimana secara panjang itu mencapai 1,5 kilometer dengan lebar 10 meter. Nggak bisa ini diupayakan jadi kawasan pariwisata bahari seperti yang diklaim dalam feasibility yang diungkapkan dalam laporan studinya si Lisa Wionarski itu. Justru ini akan menjadi sebuah penghalang atau hal yang mengisolasi, pembatas antara tanah reklamasi PT BTID dengan pemukiman serangan sendiri. Kayak gitu. Apakah menurut Walhi ini bisa nggak akan menjadi potensi konflik antara masyarakat setempat dengan pengelola BTID itu? Saya pikir dengan pembatasan yang ada dan bagaimana keluhan masyarakat hari ini ketika dia pingin berlaut di sana, kan mayoritas nelayan, Pak ya, pamannya. Nah, di mana dia melaut harus nyetor KTP, menggunakan skema keamanan yang tinggi dan bahkan dipakein rompi. Saya pikir itu adalah salah satu bentuk diskriminasi, dan ketika masyarakatnya mengeluh itu kan berarti udah konflik. Berarti ada hal yang membuat mereka tidak nyaman seperti itu. Lalu terkait dengan isu yang selanjutnya kami temukan di di dalam konteks polemik serangan sendiri ini, ada 3 isu yang nanti kita akan coba share. Pertama itu ada pemasangan pelampung di sana, Pak Man. Yang jelas-jelas itu membatasi akses nelayan untuk melaut di sana. Lalu ada juga upaya perusahaan yang kami duga untuk menguasai terkait dengan perairan serangan. Dia melakukan pengajuan sebuah izin namanya KKPRL, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Dan yang terakhir nanti akan kita coba share terkait dengan berapa luasan perairan yang kemudian terisolir dan tidak bisa diakses oleh masyarakat, kayak gitu. Nah, kita akan coba ngobrol perihal pelampung. Kemarin salah satu isu yang juga merebak yang menjadi keluhan masyarakat itu adalah adanya pelampung di perairan tersebut, sehingga masyarakat nggak bisa mengakses. Terlebih di salah satu ungkapan media yang diungkapkan di sana, di sosial media viral, gimana kami ke sana, di sana rumah ikan, kita nggak bisa kerja jadinya, bla 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 gitu. Nah, kita coba track tuh, Pak Man, di mana sih lokasi pelampungnya dan kapan tuh kurang lebih gitu kan? Ditaruh aja kan? Ya, dipasang. Nah, tanggal 11 Mei ini kan masih kosong nih. 11 Mei 2018 masih kosong. Nah, ketika kita track maju 20 Juli 2018 itu udah ada pelampung yang kita duga 20 Juli 2018 pelampung itu tuh udah terpasang, kayak gitu. Nah, di mana kemudian letak pelampung yang menjadi polemik kemarin? Nah, dia ada di sini, Maman, terkait dengan kalau kita zoom out dari peta kayak kura-kura sendiri ya, dia ada di sini. Lokasi pelampung tersebut gitu. Nah, setelah kita ukur luas perairannya itu kurang lebih ada 400
68,289,08 meter persegi atau kurang lebih 46,83 hektar. Luasan perairan yang nggak bisa diakses oleh masyarakat karena ada pelampungnya, karena ada pembatasnya, karena dibuatin pagar di sana. Nah, kemarin kan hal tersebut juga menjadi pertanyaan, kenapa kemudian memasang pelampung atau memasang pagar di perairan tersebut. Nah, di berbagai media, Presiden Komisaris Utama PT BTID yang kemudian diwakili oleh Tantowi Yahya kan melakukan klarifikasi yang dimana beliau mengatakan bahwasanya itu adalah upaya kami untuk melakukan keamanan, kata dia, karena PT BTID sendiri punya pengalaman di sini karena tempatnya tersembunyi itu pernah dilakukan sebagai tempat penimbunan BBM liar, kayak gitu. Nah, menurut kami itu adalah alasan yang nggak masuk akal dan mengada-ngada gitu. Pertama, apa kemudian dasar dia masang pelampung itu nggak ada disebutin. Itu satu. Yang kedua, even pun ada kejadian yang mungkin nggak diaksep sama aturan di Republik ini ya terkait dengan penimbunan BBM atau bahkan kekhawatirannya sampai penyelundupan narkoba dan lain sebagainya. Harusnya kan BTID yang berinisiatif melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib, bukan malah BTID-nya yang memasang pelampung dengan klaim untuk pengamanan, tapi impactnya kepada masyarakat sehingga nggak bisa melaut dan melakukan kerja-kerja nelayan gitu, nggak bisa nyari ikan dan lain sebagainya, gitu. Nah, selain urusan pelampung, ada satu isu juga yang kita track, yang dimana September 2023 itu si PT BTID dia melakukan upaya pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut seperti apa yang saya katakan tadi Pak Man, yang dimana KKPRL ini adalah salah satu perizinan yang minta izinnya ke Kementerian Kelautan Perikanan untuk melakukan pengelolaan di ruang laut gitu. Nah, tersebar di berbagai media begini bentuk peta atau rencana terkait dengan pengajuan PKKPRL itu atau persetujuan terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Ada 4 blok yang mereka ajukan. Pertama ini ada blok A seluas 107 hektar. Lalu ada blok B seluas 40,77 hektar. Ada blok C seluas 18,89 hektar dan ada blok D seluas 78,30 hektar. Nah, bentuknya seperti ini Pak Man. Ntar dulu deh. Jadi kan sudah ada blok istilahnya, ABCD. Ya. Dari penelusuran Walhi atau informasi media yang viral atau bukan viral, blok-blok ini ada perencanaannya enggak yang dibuat oleh pengelola? Itu yang belum kebuka. Oh, itu perencanaannya. Tentu, tapi terkait dengan klaim kenapa kemudian pengelola itu mengajukan PKKPRL agar sebagai bentuk pengamanan pantai dan mengintegrasikan baik itu kawasan daratan dan kawasan laut menjadi satu kesatuan yang utuh untuk pengembangan pariwisata. Berarti kan di sini nanti akan ada kegiatan kayak gitu. Nah, tapi terkait dengan pengajuan PKKPRL ini itu kan kemudian akan menjadi suatu legitimasi yang sah Pak Man untuk dilakukannya semua ini kan gitu jadinya ya. Sehingga baik dari Jero Bendese sendiri kala itu Pak Wayan Sedana dan juga kita sendiri melihat bahwasanya ini adalah upaya yang terlegitimasi dengan aturan atau hukum untuk bagaimana menguasai perairan ini, dan impactnya justru akan mempersempit ruang gerak masyarakat utamanya nelayan seperti itu. Ini keblocking kayak gini. Iya. Seperti itu Pak Man. Nah, sehingga ya meski dalam konteks isu ini dia juga mendapatkan kritikan ya dari Dirjen Pendayagunaan Pesisir Pulau-Pulau Kecil gitu, namanya Pak Muhammad Yusuf, yang dimana menyikapi hal ini Dirjen P3K itu bilang bahwasannya investor tuh nggak bisa menguasai satu pulau kecil secara utuh gitu, atau investor tuh
minimal harus menyediakan 30% kawasannya untuk peruntukan ruang hijau dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut hemat kami, kalau memang ini dinilai keliru, langkah tegas dan konkret Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini melalui Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dia harusnya udah barang tentu harus menolak pengajuan PKKPRL ini, kayak gitu. Tapi nyatanya itu berjalan. Sampai detik ini diklaim masih berproses, kayak gitu. Boleh tidak diakses oleh publik untuk mendapatkan pemahaman tentang proses itu? Seharusnya boleh, karena kan peruntukannya ini untuk publik. Publik kan, seperti itu. Berarti harus mempunyai tingkat transparansi tinggi kan mestinya ya. Siapapun boleh mengakses. Ada nggak jalur yang harus dapat dipergunakan oleh masyarakat? Katakanlah di luar Walhi, masyarakat setempat. Boleh nggak? Ada nggak katakan channel untuk ke sana? Setahu saya masyarakat setempat ini juga dilibatkan dia dalam apa namanya perumusan atau mungkin bahkan dilibatkan dia terkait dengan adanya upaya ini. Cuman ya itu dalam pemberitaan dikatakan masyarakat pun juga resah atau apa memiliki kekhawatiran lah seperti itu. Ya karena ini kan serangan ini bagi Bali atau Denpasar khususnya kan mempunyai nilai strategis dari awal kan. Ya kan? Namanya dan di sana juga ada tempat suci. Bagaimana korelasinya dengan tempat suci? Masih terlindungi kah tempat suci itu? Karena di sana ada pura yang cukup besar dan itu perjalanan spiritual dari seorang resi kan itu sebenarnya. Pura Serangan itu bagaimana aksesnya ke sana dengan adanya reklamasi atau pembatasan atau privatisasi apapun namanya? Masih termasuk aman apa tidak nyaman bagi masyarakat tempat? Ya kalau umpamanya kita tracking juga kemarin, itu juga menjadi salah satu poin kekhawatiran masyarakat yang dimana skema keamanan yang ketat gitu, yang terbatas itu seakan-akan memang satu membuat masyarakat nggak nyaman dan salah satunya itulah ketika mereka melakukan persembahyangan juga diketatin kayak gitu. Nah saya pikir itu tadi selain ruangnya juga udah kerampas, terus luasan laut dan juga wilayah perairannya juga terhimpit sehingga akses masyarakat dan juga nelayan menjadi terbatas. Dan ini bagaimana masyarakat ingin sembahyang atau maturan misalnya ke salah satu tempat pura suci juga terbatas aksesnya kayak gitu. Ada hambatan ya Pak. Ya, kayak gitu. Nah selanjutnya ada juga isu yang sangat menarik mesti kita tilik Pak Man di dalam konteks polemik serangan ini. Jadi tanggal 30 Januari kemarin itu santer juga beredar kabar yang dimana DKLH Provinsi Bali dalam hal ini UPTD Taurang Ngurah Rai itu dia melakukan penggusuran kayak gitu terhadap UMKM yang ada di Desa Serangan yang dimana bangunan-bangunan UMKM ini berada di kawasan mangrove gitu. Nah, langkah yang dilakukan oleh UPTD Taura itu dengan menyurati kurang lebih di sana ada 17 UMKM itu disurati menggunakan surat peringatan yang dimana dalam suratnya itu bahwasanya dijelaskan bahwa bangunan mereka berada di kawasan mangrove, terus yang dilakukan itu melanggar terkait dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan disuruh membongkar bangunan dan meninggalkan kawasan tersebut dalam waktu 14 hari kerja. Dari tanggal itu. Dan surat itu pertama itu terkirim tertanggal 4 Desember 2004. Nah, surat peringatan ini banyaknya ada 3 kali, Pak Man. Pengirimannya? Iya, sampai SP3 gitu. Nah, tapi di sisi lain, Pak Man, ternyata PT BTID yang dalam hal ini investornya di Serangan itu juga mengajukan lahan mangrove yang akan dia kelola menjadi pengusahaan wisata alam seluas 27,99 hektar lahan kawasan mangrove yang ada di Pulau Serangan. Nggak ada itu dikirimin surat peringatan, Pak Man.
Nggak ada. Berarti tidak ada kesetaraan dalam hukum. Itu maksud saya, dalam artian ketika UPTD Tahura nyidak masyarakat kecil, dia berani mengirimkan surat kepada masyarakat, tapi surat bukan peringatan kepada investor. Itu dia. Dan ini kami nilai sebuah langkah atau sikap yang nggak adil, tiada yang aling-aling Dengan kayak gitu. alasan macam-macam lah ya. Ya, yang dimana terlihat banget kekuasaan ini, yang dalam hal ini konteks pengelola UPTD Tahura Ngurah Rai, pengelola mangrove Tahura Ngurah Rai, itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Berarti kayak tebang gitu. pilih lah ya. Ya. Nah, dimana ini kurang lebih apa namanya gambaran atau tempat posisi mangrove di tempat ini, tempat UMKM-nya. Ya. Ini posisi mangrove yang akan dimohonkan oleh PT BTD kepada UPTD Tahura Ngurah Rai. Gitu. Nah, dari berbagai informasi yang kami dapat, katanya terkait dengan proses pengajuan dan lain sebagainya itu udah sampai tahap AMDAL. Tapi kembali lagi, kekecewaan kami itu pertama bagaimana pengimplementasian hukum yang nggak adil tadi, nggak setara dan lain sebagainya. Kedua, jika melihat bagaimana UPTD Tahura Ngurah Rai memberikan surat peringatan terhadap masyarakat atau UMKM yang semula ada di kawasan mangrove dan disuruh meninggalkan atau disuruh pergilah dari kawasan mangrove itu, kita melihat bagaimana posisi UPTD Tahura yang sangat ingin melindungi mangrove. Tapi kemudian kenapa ketika investor kok malah diizinkan atau diproses lah, diproses seperti itu. Bahkan karena gini Pak Man, dalam sejarah atau catatan yang kami miliki, pengelolaan Tahura Ngurah Rai ini dia ada konsultasi publik penataan blok, karena kalau umpamanya Tahura Ngurah Rai itu diatur dengan sebuah peraturan menteri yang dimana kawasannya itu dibagi menjadi blok-blok pengelolaan. Nah, terakhir saat diskusi atau konsultasi penataan blok tahun 2021, tepatnya tanggal 24 Agustus 2021, kami sangat getol mengkritisi bagaimana luasan Tahura Ngurah Rai ini, dan tiba-tiba Tahura Ngurah Rai-nya menyusut waktu itu 2021. Nah, kita melihat ada kurang lebih 62 hektaran lah menyusut. Nah, kita tanya, dan kepala UPTD Tahura kala itu yang juga hadir, yang orangnya sama, namanya Ketut Subandi, dia bilang bahwasanya 62,14 hektar itu sudah dilepaskan untuk PT BTID waktu 2021, dan sekarang kembali lagi akan dilepaskan kalau seandainya proses ini clear atau bahkan izinnya didapatkan gitu. Seluas 27,99 hektar gitu. Berarti kalau dijumlahkan cukup luas jadinya ya? Ya. Lahan mangrove yang diambil. Ya, seperti itu. Nah, beracuan dengan tindakannya dia yang pertama di sini, dalam kesempatan ini, Pak Man, saya ingin bertanya, berani nggak kira-kira Tahura Ngurah Rai itu menolak terkait dengan permohonannya si PT BTID? Setegas dia bagaimana memperlakukan itu kepada publik, ya, UMKM. Ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, apa peran walhi yang boleh dilakukan sesuai aturan? Apakah dia boleh membackup katakanlah pelaku UMKM, atau konteksnya ini persoalan hukum maksud saya, atau seperti apa? Yang kita backup tentunya bagaimana upaya UPTD untuk menjaga mangrove. Nah, ketika upayanya dia tidak baik dalam konteks anggap ini memiliki indikasi untuk melepaskan lahan mangrove seperti yang dia lakukan sebelumnya seluas 62,14 hektar itu, ya tentunya kita merasa keberatan. Kalau gitu. Seperti itu, walhi berhak menggugat nggak pengadilan? Ya. Sebagai LSM lah katakan begitu, punya hak kan? Ya. Berarti ada ruang untuk melakukan itu menurut kajian walhi. Terkait ruang tentunya ada, Pak Man. Terkait ruang ada ya. Nah, UPTD mangrove juga harus setidak-tidaknya mendengarkan dong suaranya walhi kalau gitu.
ya. Iya. Pernah nggak Walhi berkomunikasi dengan UPTD soal ini? Pernah, karena sebelumnya kita juga pernah bersengketa informasi publik, Pak Man, dengan rekan-rekan di UPTD. Tidak keterbukaannya. Ya. Itu kan memang kalau tidak pernah digugat, kalau tidak salah itu digugat kan, Pak Ari? Ya. Sudah ada hasilnya? Ada. Seperti apa? Kita menang. Oh, berarti Walhi menang. Yang kita gugat itu terkait dengan informasi publik mengenai proposal salah satu PT atau badan usaha yang akan melakukan pengelolaan di kawasan mangrove. Pihak UPTD mengklaim itu bukan informasi publik. Alhasil class action berjalan, gugatan berjalan. Kita menang di pengadilan di Provinsi Bali, di Denpasar. DKLH Bali tetap ngotot melakukan kasasi ke MA. Ditolak MA. Alhasil kita menang lagi. Ya kalau sudah ditolak berarti putusan pengadilan negerinya benar. Awalnya yang dipergunakan sebagai acuan, berarti sudah inkrah dong itu. Ya. Sudah inkrah. Apa ada ada petitum yang harus dilakukan atau yang bisa dieksekusi terhadap itu? Ya. Ada. Memberikan informasinya. Itu wajib bagi stakeholder itu untuk melakukan keterbukaan itu. Ya. Tidak ada penggantian yang lain-lain ya, cuma itu aja ya. Ya. Nah terus di sini Walhi selalu berbicara bahwa itu perampasan wilayah. Ya. Kalau kita berbicara perampasan wilayah itu konotasinya kan pasti negatif ya. Bagaimana Walhi menyikapi ini? Ya karena apa yang kemudian kita utarakan atau dugaan kami itu kan disertai dengan penelitian-penelitian yang ilmiah, Aman. Ya. Yang dimana penelitian ilmiah itu disertai dengan bukti-bukti, terlebih bukti ini berupa visualisasi yang jelas bisa kita lihat ya, bisa kita cross check langsung. Jadi udah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya ketika luasannya memang benar-benar berkurang, luasan daratnya berkurang, luasan perairannya berkurang. Terus apa dong kalau umpamanya nggak perampasan? Iya. Berarti peruntukannya berarti kita berbicara tadi tebang pilih ya. Atau dengan istilah lebih keren, tidak equality before the law, tidak mempunyai kesetaraan di dalam hukum ya. Nah kalau dengan kondisi-kondisi seperti ini, seperti apa nanti Walhi harus menyikapi? Artinya Walhi nanti kan akan berpihak kepada kepentingan publik masyarakat Bali sebenarnya kan? Iya. Ya kan? Seperti apa akan langkah Walhi ke depan kalau seperti itu? Ya kan kalau umpamanya perihal langkah sih kita kan kerja sama tim, Paman. Iya. Terlebih juga seperti beberapa anggota lembaga kayak organ-organ pemerhati lingkungan lain seperti ada namanya KEKAL, Komite Kerja Advokasi Lingkungan Bali, ada namanya Front Demokrasi Perjuangan Rakyat, organisasi gerakan mahasiswa. Biasanya kita melakukan advokasi itu kan kerja tim dan kemudian mengeksekusi satu kerja untuk bersama-sama untuk melakukan advokasi terhadap satu hal. Ya tentunya saya harus rapat dan juga menentukan bagaimana strateginya, baru kemudian bisa saya share atau saya beritahukan ke khalayak gitu. Tapi sampai saat ini dengan kondisi yang saya anggap sudah matang dengan sampai ada peta, ada gambaran, ada citra satelit seperti ini. Apakah belum berpikir Walhi akan melakukan langkah-langkah seperti apa? Sudah ya. Tapi hal tersebut nanti akan saya share ke Pak Man. Oh ya, itu artinya saya tidak minta untuk sekarang dipublikasi. Karena saya juga tertarik dengan eksistensi Walhi. Saya tertarik dengan eksistensi Walhi. Sudah sampai membuat seperti itu. Tapi kalau sudah ada pemetaan dan lain sebagainya, kalau tidak ada action kan rasanya mubazir, ya kan? Pasti mubazir itu. Nah, tidak harus disampaikan ke publik, tapi paling tidak sudah ada kerangka berpikir atau konsepsi yang diinginkan oleh Walhi lah untuk kepentingan masyarakat Bali. Nah terus Walhi berkoordinasi nggak atau mencari informasi nggak kepada
masyarakat lokal Serangan. Artinya semacam investigasi lah bagaimana, karena kan pernah saya ke sana, ke Serangan, dulu memang ada satpam yang dimanfaatkan orang lokal untuk mengakses atau masuk ke wilayah itu. Sekarang boleh dikatakan sudah tidak pernah ada hal itu katanya. Kalau menurut Walhi seperti itu, kenyataannya memang begitu. Nah, hal ini yang belum kita cek terkait dengan investigasi dan membangun komunikasi terhadap masyarakat lokal. Sebelumnya tentu pernah kita lakukan itu ya untuk mengetahui informasi, untuk memvalidasi sesuatu dan lain sebagainya. Dan khusus untuk apa yang Pak Man utarakan tadi, itu hal baru bagi kita. Itu bisa jadi salah satu pointer yang akan kita cek juga. Iya, karena saya mendapatkan informasi itu dari masyarakat setempat sebenarnya. Karena dulu masih ada ruang untuk mereka masuk, karena dengan alasan adalah pembangunan sekolah ini, anak itu gitu. Sehingga boleh dikatakan yang dulunya merupakan ruang publik bagi mereka, saya setuju itu menjadi ruang privat bagi pengusaha atau investor, kan begitu jadinya. Kasarnya kan ini milik negara diprivatisasi, kan sebenarnya begitu kesimpulan untuk tempat ini sebenarnya. Pantai, jumlah luas pantai, jumlah luas wilayah yang direklamasikan sepertinya seperti itu. Nah, hal ini mestinya Walhi mempunyai peran yang cukup penting dan signifikan untuk kepentingan masyarakat setempat. Ya, ini harapan kami juga dari Kisklus, karena di sini adalah forum komunikasi dan edukasi, biar apa yang dilakukan oleh Walhi itu mempunyai manfaat bagi masyarakat setempat dan dirancang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau bisa dikomunikasikan, tidak harus fight setiap saat untuk hal ini, tapi memberikan perlindungan dan manfaat yang positif bagi masyarakat. Itu harapan kita. Nah, ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh Walhi dalam kaitan reklamasi Serangan ini? Ya, dari berbagai polemik yang terjadi, tentunya kan ini harus mendapatkan atensi serius, utamanya baik dari pemangku kebijakan di pusat, dalam hal ini Presiden, kementerian-kementerian terkait, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lain sebagainya, untuk memang bisa melihat dan menyelesaikan kasus ini gitu. Terkait dengan pembatasan, terkait dengan pelampung yang masih terpasang, itu sudah seyogyanya harus dilepas supaya nggak menghambat akses masyarakat atau nelayan di sana dalam mencari penghidupannya kayak gitu. Dan begitu juga pemangku kebijakan yang ada di daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan semua otoritas-otoritas atau instansi-instansi terkait tentunya harus bisa mengatensi hal ini, menyelesaikan masalah ini, dan tentunya membuat kebijakan-kebijakan yang memang berpihak terhadap masyarakat seperti itu. Dan dibuat mestinya secara komprehensif antara pelaku investor, masyarakat, dan memegang kewenangan atau kebijakan. Nah, apakah tidak mempunyai keinginan Walhi juga untuk mengkatalisasi hal-hal seperti ini kepada pemerintah, kepada investor, dan kepada masyarakat untuk dibuatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak? Oh iya, tentunya. Apakah ini sudah pernah dilakukan ke DPR umpamanya untuk menyampaikan ini? Kan ini DPR lagi hangat-hangat nih, kan baru menjadi anggota DPR periode yang baru. Iya, kemarin juga kan di berbagai media juga saya lihat beberapa Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah juga turut in charge dalam kasus ini. Nah, saya pikir ketika semuanya sudah ngelirik, tinggal si pemangku kebijakannya aja untuk melakukan atensi serta bentuk-bentuk penyelesaian masalah seperti itu. Nah, artinya di-note nggak apa yang sudah dilakukan oleh semua pihak? Kan boleh aja kita mencatat ini sudah melakukan ini, umpamanya DPD, DPR provinsi, atau pemerintah kota atau DPR kota udah melakukan ini. Kita buatkan catatan untuk disampaikan kepada gubernur untuk mengambil langkah yang baik untuk semua pihak. Itu
mungkin nggak dilakukan oleh Walhi? Mungkin ya. Mungkin. Ya semoga aja harapan saya Walhi mempunyai peran yang positif untuk publik ya. Ya. Oke deh, karena cukup jelas dan terpapar dengan baik peta kondisi yang sekarang, semoga Walhi mempunyai peran yang positif ke depan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat setempat dan tidak mendistorsi juga apa yang harus dilakukan oleh investor, tapi istilahnya win-win solution ya. Ya itu yang kita harapkan dari masyarakat Bali pun seperti itu, tidak harus mematikan perusahaan atau investor, tapi juga tidak menghilangkan hak-hak yang harus menjadi hak publik, hak masyarakat setempat ya. Oke, terima kasih deh. Diskusi kita pada hari ini kita tutup. Semoga apa yang kita bahas sekarang mempunyai manfaat bagi kita semua, terutama masyarakat dan investor. Dan kita menginginkan walaupun ini proyek strategis nasional yang dikualifikasi begitu, tapi tidak harus menghilangkan hak-hak kita sebagai masyarakat setempat. Semoga Walhi juga mampu mengemban tugas yang mulia ini bagi publik kita semua. Ya, saya tutup dengan Paramasanti deh. Om Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.